Di balik setiap langkah kecilmu, di balik kedipan matamu, di balik setiap tarikan napasmu, ada sesuatu yang bekerja diam-diam, tanpa henti, sepanjang hidupmu. Sesuatu yang ukurannya sangat kecil, tersembunyi di dalam setiap sel tubuhmu. Walaupun sangat kecil, mereka kuat dan sangat vital. Dan tanpa mereka, kamu bahkan tidak bisa mengedipkan mata. Sebelum mengetahui siapa mereka, subscribe dulu bagi yang belum, like dan komen. Semuanya gratis tapi sangat membantu keberadaan channel ini. Tubuhmu butuh energi. Tapi tahukah kamu siapa yang bertanggung jawab di balik semua itu? Bukan otakmu. Bukan hatimu. Bukan pula tangan dan kakimu. Tapi, makhluk kecil yang bernama mitokondria. Mitokondria adalah organel, atau bagian kecil dalam sel, yang bertugas memproduksi energi. Bisa dibilang, mereka adalah pembangkit listrik mini dalam tubuh manusia. Tanpa mitokondria, tubuh kita tidak bisa menjalankan fungsinya, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, bahkan tidak bisa hidup. Mitokondria memproduksi energi dalam bentuk molekul yang disebut ATP, adenosin trifosfat. Bayangkan ATP seperti uang tunai. Tubuh kita butuh uang ini untuk membayar semua aktivitas vital, mulai dari menggerakkan otot hingga memperbaiki jaringan tubuh. Tapi, bagaimana mitokondria menghasilkan energi? Mereka melakukannya melalui sebuah proses rumit yang disebut respirasi seluler. Secara sederhana, mitokondria mengambil glukosa dari makanan yang kita makan, mencampurnya dengan oksigen yang kita hirup, dan mengubahnya menjadi ATP. Sebagai hasil sampingannya, mereka juga menghasilkan karbon dioksida dan air. Itulah mengapa kita mengeluarkan napas. Menariknya, mitokondria dulunya bukan bagian dari tubuh kita. Para ilmuwan menemukan bahwa sekitar 1,5 hingga 2 miliar tahun lalu, mitokondria adalah bakteri bebas. Mereka kemudian membentuk hubungan simbiosis dengan sel-sel purba. Hubungan yang saling menguntungkan. Sel inang mendapatkan energi tambahan, sementara bakteri mendapatkan perlindungan. Kisah ini dikenal dengan nama teori endosimbiosis. Salah satu kisah kolaborasi terbesar dalam sejarah kehidupan. Fakta lain yang menakjubkan, mitokondria memiliki DNA sendiri. Berbeda dengan DNA yang ada di inti sel, DNA mitokondria berbentuk melingkar, mirip dengan DNA bakteri. Karena itu, mitokondria bisa mereplikasi dirinya sendiri secara independen. Itulah mengapa, melalui DNA mitokondria, para ilmuwan bisa melacak garis keturunan manusia ribuan tahun ke belakang. Mitokondria yang sehat berarti tubuh yang sehat. Ketika mitokondria rusak, produksi energi menurun. Dan tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis, penyakit metabolik, hingga gangguan neurologis. Beberapa penyakit serius seperti Alzheimer, Parkinson, bahkan kanker, berkaitan dengan disfungsi mitokondria. Penuaan pun, sebagian besar, disebabkan oleh kerusakan akumulatif pada mitokondria kita. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mitokondria? Jawabannya sederhana, gaya hidup sehat. Gaya hidup itu mencakup 1. Pola makan bergizi, khususnya makanan tinggi antioksidan, karena antioksidan melawan radikal bebas yang merusak mitokondria, menjaga sel tetap sehat dan berenergi. Makan buah, sayur, dan biji-bijian. 2. Rutin berolahraga. Olahraga meningkatkan efisiensi mitokondria, meningkatkan kemampuan mereka menghasilkan energi dan memperbaiki diri. 3. Tidur cukup. Selama tidur, tubuh memperbaiki sel, termasuk mitokondria. Kurang tidur mengganggu proses perbaikan ini. 4. Mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif menyebabkan kerusakan mitokondria. Mengurangi stres, berhenti merokok, dan menghindari paparan polusi membantu mengurangi kerusakan ini. Dengan merawat mitokondria, kita merawat sumber energi sejati dalam hidup kita. Mitokondria, meski kecil, membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat oleh mata. Di dalam tubuh kita, jutaan pembangkit energi ini bekerja tanpa pamrih,
mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kekuatan terbesar seringkali datang dari hal-hal terkecil, karena memahami tubuh kita adalah memahami kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya, sangat penting, kamu harus tahu